Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safana Nabila Nurbanisya dengan NIM 1909409. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang sudah saya kerjakan kemarin. Bisnis plan yang saya ajukan adalah salad buah dengan nama Fragante Shop. Mengapa saya mengajukan salad buah sebagai bisnis plan? Karena yang pertama, salad buah ini merupakan bisnis yang menjanjikan dan tidak akan termakan oleh waktu. Mengapa? Karena dari dulu sampai sekarang salad buah ini cukup banyak peminatnya. Apalagi sekarang itu peminatnya anak-anak milenial. Lalu yang kedua, salad buah ini sangat mudah untuk dibuat. Untuk saya sebagai seorang mahasiswa tetapi ingin mempunyai pendapatan sendiri dari hasil saya bisnis sendiri, ini tuh bisnis yang sangat memudahkan. Cara pembuatannya mudah, tidak ribet, dan tidak memerlukan tenaga kerja yang lain. Dengan saya sendiri pun saya mampu. Lalu yang ketiga, saya ingin menjual hal atau makanan yang saya suka. Saya ingin menjual salad buah dengan cita rasa yang saya buat sendiri kepada orang-orang. Seperti itu. Dilihat dari aspek positif dan aspek negatif dalam menjalankan bisnis plan ini, yaitu ada aspek positifnya. Yang pertama, ada harganya terjangkau. Harga yang saya jual 1 cup sebesar ini tuh hanya 15.000, jadi harganya sangat-sangat terjangkau. Lalu yang kedua, tidak akan lengkang oleh waktu. Yang ketiga, banyak digemari orang-orang, apalagi penggemarnya ini anak-anak milenial zaman sekarang. Lalu yang keempat, modal yang dikeluarkan pun kecil. Kenapa? Karena pada dasarnya bahan-bahan dasarnya itu hanya buah-buahan, kental manis, mayones, serta keju. Lalu yang kelima, minim resiko. Yang keenam, mudah dikelola, sangat mudah. Yang ketujuh, tidak menggunakan alas khusus. Yang kedelapan, bahan-bahan mudah didapatkan. Jadi semua aspek itu sangat memudahkan dalam menjalankan bisnis plan salad buah ini. Lalu ada pun aspek negatifnya. Yang pertama, produk ini tidak tahan lama, kecuali kalau disimpan di kulkas. Paling-paling tahan hanya 1 mingguan, karena pada dasarnya bahan dasarnya itu buah-buahan, jadi akan cepat basi atau busuk. Yang kedua, produk ini tidak bisa dikirim keluar kota karena yang tadi itu, karena tidak tahan lama, jadi tidak bisa dikirim keluar kota. Lalu yang ketiga, produk ini sangat mudah ditiru karena pembuatannya yang mudah dan bahan-bahan dasarnya pun gampang untuk dicari, jadi pasti akan banyak orang-orang yang meniru serta akan sangat banyak pesaing seperti itu. Lalu dilihat dari analisis SWOT-nya atau strength, weakness, opportunity, and threats. Yang pertama dilihat dari strength atau kekuatan. Nah, produk ini harganya relatif lebih murah ketimbang kompetitor lainnya. Lalu yang kedua, memiliki prosedur pelayanan yang baik seperti senyum dan sapa serta kebersihan produk. Kebersihan ini sangat terjamin. Yang ketiga, kemasan sangat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Karena kemasannya itu kecil, jadi sangat mudah dibawa kemana-mana dan tidak gampang tumpah. Lalu yang keempat, bahan-bahan yang digunakan pun berkualitas, sangat berkualitas. Karena saya sendiri orangnya itu tidak sembarangan, jadi apapun yang saya beli, saya akan berhati-hati dalam membeli bahan tersebut. Selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Nah, kelemahannya itu kompetitor menjamur di mana-mana, jadi sangat banyak pesaingnya. Yang kedua, produk tidak tahan lama, jadi tidak bisa dikirim ke luar kota. Yang ketiga, terkadang kemasan yang cocok itu sulit untuk didapatkan karena susah ya mencari kemasan yang cocok, yang kecil, fleksibel, dan tidak gampang tumpah. Itu ada, tetapi harganya lumayan mahal seperti itu. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, bisnis plan ini menjadikan bisnis yang menjanjikan. Lalu yang kedua, konsumennya adalah anak-anak millennials. Jadi produk ini akan selalu ada dan tidak termakan oleh waktu. Yang terakhir ada threats atau tantangannya. Nah, tantangannya ini yang pertama, banyak pesaing. Karena sangat mudah sekali untuk dibuat, jadi akan sangat banyak sekali pesaing juga. Lalu yang kedua, persaingan harga.
rata-rata orang-orang tuh menjual ya harganya ya sama gitu, jadi persaingan harga pun jadi tantangan. Yang ketiga, banyak yang meniru produk, seperti itu. Dari analisis SWOT yang sudah saya sebutkan tadi, saya beri nilai strength itu 13, lalu weakness saya beri nilai 9, opportunity saya beri nilai 13, serta threat saya beri nilai 10. Jadi selisihnya adalah jumlah strength dikurangi jumlah weakness. Selisih strength dan weakness adalah 4. Lalu jumlah opportunities dikurangi jumlah threats. Selisihnya adalah 3. Jadi bisnis plan yang saya buat ini berada di kuadran 1 karena hasilnya sama-sama positif. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan memaksimalkan strategi marketing serta memperbanyak produk-produk yang dijual dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar orang-orang tertarik dengan produk kita. Selanjutnya ada analisa pesaing. Saya akan tampilkan tabelnya sebelah sini. Nah, nama pesaingnya ada teman dekat saya sendiri. Nah, kelebihan dia itu dia memiliki kios serta kios tersebut berada di tempat yang bisa dibilang strategis. Lalu kekurangannya adalah jam bukanya itu tidak menentu dan cara dia berpromosi itu kurang menarik. Lalu cara mengatasi persaingannya adalah dengan waktu berjualan lebih diperbanyak lagi. Nah, mengapa saya namai bisnis ini dengan Fragante Shop? Karena pada awalnya saya ini menjual parfum dengan nama Fragante Shop, yang artinya adalah belanja wewangian, atau bisa juga diartikan dengan namanya itu akan selalu harum, seperti itu. Nah, Fragante Shop ini diambil dari bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Nah, lalu karena orang-orang sudah mengetahui bisnis saya dengan nama Fragante Shop di Instagram, jadi saya tidak mengganti nama lagi untuk produk salad buah ini. Jadi saya tetap namakan Fragante Shop karena pada awalnya saya promosi-promosi di Instagram kan yang bisnis parfum itu, dan orang-orang sudah mengetahui bisnis saya dengan Fragante Shop. Saya hanya mengganti produk yang saya jual, bukan namanya, seperti itu. Selanjutnya logo. Nah, pada awalnya logonya pun berbentuk parfum seperti ini. Lalu saya ganti menjadi makanan karena yang saya jual ini adalah salad buah. Jadi saya ganti logonya dengan logo makanan. Nah, kenapa saya menggunakan logo tersebut? Sebenarnya asal-asalan ya, karena saya juga bukan tipe orang yang bisa mendesain, jadi saya asal-asal aja membuat logo tersebut, asal mempunyai logo dan ciri khas tersendiri, seperti itu. Produk yang saya tawarkan ini adalah salad buah. Salad buah adalah hidangan yang terbuat dari campuran buah-buahan yang dipotong kecil-kecil dan biasanya disajikan di suhu ruang atau dingin. Nah, buah-buahan yang biasa dipakai itu biasanya ada nanas, melon, semangka, buah naga, serta anggur, kiwi, dan masih banyak lagi. Keunggulan dari salad buah ini adalah rasanya enak dan makanan sehat. Karena ini baru bisnis plan, jadi saya hanya pernah membuat untuk saya sendiri, bukan untuk dijual. Jadi belum ada bentuk aslinya, jadi saya perlihatkan saja dalam bentuk desain visual seperti ini kira-kira. Manfaat dari produk ini adalah memudahkan untuk orang diet, serta ini adalah makanan sehat karena bahan dasarnya adalah buah-buahan. Lalu ada keunikan dan keunggulan dari produk ini. Nah, produk ini berbeda dengan produk lain karena biasanya produk lain hanya menggunakan buah, lalu kental manis, lalu mayones, serta keju. Nah, di sini saya menambahkan sedikit rasa dari sirup dan yang nantinya akan mengubah warna dari salad tersebut. Lalu ada yang berbahan dasarnya dari mayones dan kental manis, ada yang berbahan dasar dari yogurt dan kental manis, seperti itu.
Menentukan target konsumen dan karakteristiknya dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi ini adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu seperti geografi, demografi, dan psikografi. Nah, demografi ini dibedakan menjadi negaranya Indonesia, provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kotanya Kota Bandung, Semarang, Surabaya, dan kabupatennya Kabupaten Bandung dan Sumedang. Lalu di demografi ini dilihat dari beberapa aspek, ada jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan agama. Nah, jenis kelamin ini pria dan wanita, usianya dari anak-anak sampai dewasa, lalu tingkat pendapatannya dari bawah, menengah, lalu ke atas, tingkat pendidikannya dari PAUD atau TK sampai perguruan tinggi, dan agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Lalu psikografi. Nah, ini dibedakan menjadi beberapa aspek seperti kaya atau miskin, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, kepribadian. Nih, kaya, miskin. Lalu gaya hidupnya ada hemat, royal, lalu hedonisme. Yang kedua ada targeting atau penargetan. Nah, targeting ini adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Nah, seperti tadi ada dari beberapa aspek, dari geografi, demografi, dan psikografi. Nah, kalau dari geografi, saya memilih negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Produk yang saya jual saat ini hanya dijual di daerah saya saja. Karena itu, saya melakukan penjualan secara online dengan tujuan untuk mempermudah konsumen. Lalu dilihat dari aspek demografinya, bisa jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usianya anak-anak, remaja sampai dewasa, tingkat pendapatannya bawah menengah ke atas, lalu agamanya semua agama, dan pendidikannya semua kalangan. Nah, produk yang saya tawarkan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, semua usia, jenis kelamin, agama, tetapi tidak bisa dikonsumsi oleh balita. Lalu aspek yang ketiga adalah psikografi. Nah, bisa dikonsumsi oleh yang kaya dan miskin. Nah, produk yang saya tawarkan ini dapat dikonsumsi oleh segala kalangan kecuali balita, seperti yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga adalah positioning. Nah, positioning ini adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Penempatannya adalah Fragrante Shop ini memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mengutamakan pelayanan yang ramah, cepat, dan harga bersahabat. Dengan begitu, konsumen memperoleh kepuasan yang diinginkan dan menghemat waktu. Lalu, tagline-nya atau slogannya ini saya ambil seperti ini. Fragrante Shop, rasanya luar biasa, seperti itu. Alasan saya membuat slogan tersebut adalah karena saya ini kan yang pertama menjual makanan. Nah, makanan ini pasti yang menjadi ciri khasnya itu cita rasanya. Makanya di sini saya mengambil kata rasanya. Rasanya luar biasa. Kenapa bukan luar biasa, tapi luar biasa? Luar ini kayak mencirikan suatu khas yang luar gitu. Wah, kaget, kayak terngiang-ngiang rasanya, seperti itu. Makanya saya mengambil slogan tersebut seperti itu. Apa sih keunggulan dari salad buah ini? Sebenarnya yang menjual salad buah itu banyak sekali. Tetapi salad buah ini tidak akan termakan oleh waktu dan rata-rata orang-orang itu menyukai salad buah. Nah, meskipun banyak yang menjual salad buah ini, tetapi yang menjadi pembeda itu adalah cita rasa dari salad buah tersebut. Lalu yang membedakan produk lain dengan produk saya itu adalah produk yang saya jual ini menggunakan bahan-bahan tambahan seperti jelly, yogurt, dan sirup sehingga menimbulkan saus mayones yang berbeda, bervarian rasa, seperti itu. Dan rencana yang akan saya lakukan agar keunikan atau keunggulan produk saya ini dapat dilihat oleh orang-orang adalah dengan membuat desain packaging semenarik mungkin dan membuat promosi di hari-hari tertentu agar orang-orang selalu tertarik dengan produk saya. Selanjutnya ada strategi pemasaran atau marketing mix 4P. Nah, produk yang saya jual di sini adalah salad buah dengan harga 15.000 1 cup sebesar ini. Nah,
di mana produk tersebut akan dijual dan bagaimana cara mendistribusikan agar mudah didapat oleh konsumen. Lokasi penjualan yang saya ambil adalah daerah sekitar rumah dan kampus. Lalu strategi promosi dan media yang akan digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, sejauh ini strategi yang saya gunakan adalah melalui Instagram dan WhatsApp ya. Saya sebarkan pamflet di Instastory Instagram dan WhatsApp, lalu menjual secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya, menghitung biaya marketing. Saya tampilkan tabelnya sebelah sini. Nah, sejauh ini perencanaan biaya marketing usaha bisnis plan saya adalah yang pertama untuk label. Nah, saya bikin 50 lembar itu harga satuannya 100 rupiah dan harga totalnya itu 5.000. Nah, lalu ada alat-alat yang dibutuhkan. Tabelnya di sini. Yang pertama ada talenan, jumlahnya 1 dan saya sudah memilikinya. Jadi saya cantumkan biayanya 0. Lalu ada baskom, pisau dan sendok. Karena semuanya saya sudah punya di rumah, jadi yang biaya yang saya keluarkan pun 0 rupiah. Selanjutnya ada biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Nah, yang pertama ini biaya risiko. Saya mengambil biaya risiko ini 100.000 rupiah. Lalu yang kedua ada biaya bahan baku dan produksi awal. Itu dihitung-hitung ada 195.000. Jadi totalnya itu ada 295.000 untuk biaya lain yang dibutuhkan. Lalu bagaimana sih alur aktivitas dalam memproduksi salad buah ini? Nah, yang pertama, kupas buah, lalu potong-potong buah menjadi dadu. Setelah itu pindahkan buah yang sudah dipotong-potong ke baskom besar. Selanjutnya, masak agar-agar atau jelly. Setelah dimasak, tiriskan, masukkan ke dalam kulkas. Setelah mengeras, potong-potong menjadi dadu dan pindahkan ke baskom yang ada buah-buahan tadi. Selanjutnya, masukkan mayones dan kental manis secukupnya. Bisa memakai mayones atau yogurt. Nah, setelah diaduk-aduk, lalu pindahkan ke packaging yang telah disiapkan. Lalu di atasnya diberikan keju. Lalu kita pindah ke biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ada biaya bahan baku langsung. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan adalah ada buah-buahan seperti strawberry, melon, apel, anggur, dan mangga. Lalu bahan-bahannya juga ada jelly, mayones, dan kental manis. Jumlah buah-buahan yang saya beli itu 1 kg 1 kg. Lalu jelly 2 pieces, mayones 2 pieces, dan kental manis 1 pieces. Nah, buah-buahan itu saya beli di pasar. Lalu jelly itu saya ambil dari merek Nutrijel. Kalau kental manis saya ambil dari merek Frisian Flag, serta mayones saya ambil dari merek Maestro. Harganya itu bermacam-macam. Kalau buah-buahan itu strawberry itu 1 kilonya 25.000, kalau melon itu 15.000, kalau apel itu 20.000, anggur 35.000, dan mangga 20.000. Jelly itu 2 pieces 10.000, serta mayones itu 2 pieces 20.000, dan yang terakhir kental manis itu 1 pieces 12.000. Jadi totalnya itu semuanya itu ada 50, yang dikeluarkan itu 157.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Karena di sini saya tidak menggunakan tenaga kerja yang lain, saya hanya mengandalkan diri saya sendiri. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk tenaga kerja yang lain. Yang ketiga ada biaya pendukung. Nah, yang pertama ada kemasan. 1 pak itu harganya 21.000. Yang kedua ada sendok plastik, 1 pak itu harganya 6.000. Yang ketiga ada kantong plastik, 1 pak itu harganya 6.000. Dan yang terakhir ada label, 50 pieces itu harganya 5.000. Jadi total yang dikeluarkan untuk biaya pendukung adalah 38.000.
Selanjutnya ada harga pokok produksi atau HPP per unit. Nah, yang pertama biaya produksinya itu total biaya bahan baku langsung itu ada 157.000. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu tidak ada karena saya tidak memakai tenaga kerja yang lain. Yang ketiga, biaya pendukung itu 38.000, sehingga total biaya produksi atau HPP ini ada 195.000. Jumlah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang saya beli itu ada kurang lebih 20 pieces. Nah, HPP per unitnya itu 10.000. Lalu berapa keuntungan kotor atau omset dari salad buah yang dibuat tadi? Nah, harga jualnya itu kan 15.000. Lalu HPP per unit itu 10.000. Jadi keuntungan kotor per unitnya itu 5.000. Selanjutnya ada perkiraan biaya operasional. Nah, karena di sini saya tidak ada biaya operasional, tidak menggunakan gas, minyak goreng atau listrik yang lainnya, jadi saya cantumkan biayanya 0 rupiah. Untuk perhitungan menutup biaya operasional pun tidak ada karena biaya operasionalnya pun tidak ada. Lalu ada perhitungan balik modal. Nah, saya mengeluarkan modal sebesar 300.000 rupiah dan menjual satu pieces salad buah itu dengan harga 15.000. Sehingga dengan modal 300.000 rupiah, maka akan balik modal setelah saya menjual 20 pieces salad buah. Lalu target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Nah, di bulan Januari nama produknya Fragrante Shop dengan HPP per bungkus 10.000 dan harga jual per unit itu 15.000. Laba kotor per unitnya 5.000. Jadi perkiraan penjualan dalam 1 bulan itu 20 pieces per hari. Jadi kalau per bulan itu 600 pieces. Jadi 5.000 dikali 600.000 itu sama dengan 3 juta. Jadi perkiraan laba kotornya sebesar 3 juta. Begitupun di bulan Februari dan di bulan Maret. Jadi jumlah dalam 3 bulan itu terjual 1.800 bungkus dengan laba kotor 9 juta rupiah. Nah, kalau sudah diketahui laba kotor tuh berapa sih laba bersihnya? Nah, perkiraan laba kotor itu kan di bulan Januari 3 juta, di bulan Februari 3 juta, dan di bulan Maret 3 juta. Perkiraan biaya operasionalnya tidak ada karena saya kan tidak menggunakan hal-hal yang lainnya. Jadi perkiraan laba bersihnya itu ya 3 juta juga. Selanjutnya ada kegiatan utama atau key activities. Di sini berisi penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan utama apa saja yang akan dilakukan dalam bisnis plan ini, serta siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang pertama kegiatan utamanya itu ada membeli bahan baku. Lalu yang kedua mengolah produk, yang ketiga mengemas produk, yang keempat menerima orderan, lalu yang terakhir adalah mengirim produk. Semua itu pelaksanaan tugasnya dikerjakan oleh saya sendiri. Yang kedua ada sumber daya utama atau key resource. Bagian ini berisi penjelasan mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses usaha. Sumber daya yang dimaksud di sini berupa alat, bahan, maupun tenaga kerja yang dilibatkan dalam keseluruhan proses usaha. Yang pertama, sumber daya utamanya itu ada alat masak seperti wadah, pisau, talenan, sendok, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada bahan produksi seperti buah, mayones, kental manis, jelly, keju, dan sebagainya. Lalu ada tenaga kerja. Karena di sini saya mengerjakannya oleh saya sendiri, jadi saya tidak ada tenaga kerja tambahan. Lalu yang ketiga ada target konsumen. Nah, bagian ini berisi penjelasan mengenai siapa saja calon konsumen atau pembeli yang akan menjadi target pemasaran usaha saya. Yang pertama spesifik konsumennya ada kriteria umur, dikelompokkan menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu yang kedua ada tingkat pendapatan, dikelompokkan menjadi segala tingkatan. Dan yang ketiga ada agama, dikelompokkan menjadi semua agama. Lalu yang keempat ada strategi pemasaran. Nah, bagian ini berisi penjelasan mengenai cara memasarkan produk agar dapat diketahui oleh konsumen serta mampu menarik perhatian hati konsumen untuk membeli. Nah, yang pertama produknya adalah salad buah dengan harga jual 15.000. Tempat pemasarannya itu di daerah sekitar rumah dan sekitar kampus. Lalu promosinya itu dipromosikan melalui status Instagram dan status WhatsApp, lalu dipromosikan secara langsung kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada rencana keuangan. Di sini tabelnya akan saya tampilkan. Itemnya itu yang pertama ada
untuk biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai sebesar Rp100.000. Yang kedua ada biaya operasional, saya kosongkan karena saya tidak ada biaya operasionalnya. Yang ketiga ada biaya produksi sebesar Rp195.000. Yang keempat ada biaya pemasaran sebesar Rp5.000 dengan total semuanya adalah Rp300.000. Dengan mengetahui total biaya yang dibutuhkan, dapat diperkirakan dari mana saja modal tersebut diperoleh. Nah, tadi kan kebutuhan modalnya ada sebesar Rp300.000. Nah, diperoleh dari modal pribadi sebesar Rp500.000. Jadi dengan total semuanya adalah Rp800.000. Lalu adapun perhitungan balik modalnya. Nah, modal yang dikeluarkan adalah Rp800.000 dibagi 15.000. 15.000 itu adalah harga jualnya. Dengan modal Rp800.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 53 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan Japri bisnis model kanvas. Nah, nama usahanya itu Fragrante Shop, jenis usahanya di bidang makanan. Lalu deskripsi singkat usaha itu di sini menjual salad buah dengan bahan baku yang berkualitas dan rasa yang enak. Produk yang ditawarkan adalah salad buah. Keunggulannya adalah rasanya enak, cemilan sehat, dan bahan-bahannya berkualitas. Perbandingan dengan produk lainnya itu adalah di sini menjual tanpa pengawet dan memakai buah-buahan yang segar. Lalu tempat menjualnya adalah di sekitar rumah dan sekitar kampus. Kegiatan utamanya itu membeli bahan baku, mengolah produk, mengemas produk, menerima orderan, serta mengirim produk. Sumber daya utamanya itu ada peralatan seperti wadah, pisau, talenan, sendok, dan lain-lain. Bahan bakunya ada buah-buahan, mayones, kental manis, jeli, keju, dan yang lainnya. Yang ketiga ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini karena saya mengolahnya sendiri, jadi tidak ada tenaga kerja yang lain. Lalu ada target konsumen. Yang pertama, kalau offline itu di daerah sekitar rumah, lalu di daerah sekitar kampus. Lalu kriteria umurnya itu semua kalangan kecuali balita. Dan yang ketiga ada tingkat pendapatannya, itu bisa dibeli oleh segala tingkat pendapatan. Lalu strategi penjualannya adalah menjual kepada teman-teman dan keluarga serta dipromosikan melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp. Rencana keuangannya adalah biaya peralatan dan biaya lainnya itu Rp5.000. Lalu ada biaya bahan bakunya itu Rp157.000 dan biaya pendukung Rp38.000. Jadi total semua biaya yang dikeluarkan adalah Rp200.000. Dan modal usaha yang saya keluarkan adalah modal pribadi sebesar Rp500.000. Sekian presentasi bisnis plan produk Fragrante Shop. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.